Kita akan lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 20. Saudaraku, tema khotbah pada malam hari dalam malam kelima, doa pencurahan Roh Kudus adalah peran Roh Kudus dalam ibadah. Tadi malam saya bicara tentang peran Roh Kudus dalam gereja. Tetapi hari ini peran Roh Kudus dalam ibadah. Kita akan lihat Matius 28 ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan firman Tuhan berbunyi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini amanat agung yang Kristus sampaikan kepada murid-murid, bahwa Dia tidak akan tinggalkan saya dan saudara. Dia tidak akan tinggalkan orang-orang percaya. Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan. Itulah janji Bapa. Jadi kita melihat bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang dikenal sebagai oknum yang ketiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi mereka memiliki satu kesatuan. Kita tidak menyembah Tuhan yang tiga. Kita menyembah Tuhan yang satu, tapi punya tiga pribadi. Dan tiga pribadi ini kita bisa membedakannya, tapi kita tidak bisa memisahkannya. Beda artinya dalam beda karyanya, dalam beda di dalam beda karya dan di dalam beda cara kerjanya, tetapi mereka merupakan satu kesatuan. Jadi tiga-tiga ini pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Allah kita, tapi memiliki satu kesatuan, satu kealahan. Jadi tidak bisa kita pisah-pisahkan mereka. Ini adalah tiga oknum. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-7, firman Allah di sana berbunyi, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi Bapa, kemudian Firman. Firman itu adalah Allah Anak atau Yesus Kristus, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Dan kita melihat bahwa pribadi Roh Kudus ini terkadang menjadi adalah pribadi yang salah satu pribadi yang kita abaikan. Banyak orang mengabaikan pribadi yang satu ini. Pikiran kita seringkali berkata bahwa Bapa dan Yesus ada di sorga, bukan di sini, sehingga kita tidak menyadari bahwa Tuhan tetap hadir bersama kita. Melalui apa? Melalui Roh-Nya. Kita berkata Yesus sudah terangkat ke sorga kok. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti tidak ada siapa-siapa di bumi ini yang menyertai kita. Salah. Karena firman Allah berkata, aku akan mengutus kepada satu pribadi yang lain, yaitu yang bernama Roh Kudus. Jadi kita hidup di zaman Roh Kudus. Kita hidup di zaman akhir, di mana Roh Kudus kerja luar biasa. Di mana Roh Kudus bisa memakai anak-anak kita. Di mana Roh Kudus bisa memakai siapa saja untuk kepentingan kerajaan sorga, untuk kepentingan pelayanan. Dan kita lihat di sini apa sebetulnya peran Roh Kudus dalam ibadah-ibadah kita. Mengapa Roh Kudus harus diberikan? Dalam Yohanes 14 ayat 16 firman Allah berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus diberikan supaya ibadah yang kita lakukan tidak sekedar berjalan sesuai dengan ritual saja. Ibadah kita bukan berjalan sesuai dengan liturgis, meskipun liturgi itu penting, susunan acara itu penting. Tapi berapa banyak saya melihat bahkan diriku sendiri, ketika liturgi ditaruh di atas mimbar, maka liturgi bisa berubah kapan saja karena kalau kuasa Tuhan bekerja. Bukankah jemaat-jemaat atau pelayan-pelayan Tuhan mengalami hal yang sama? Ketika saudara dari rumah sudah susun lagu begitu rapi, lagu pembukaan ini, lagu di pertengahan ini, lagu persembahan ini, puji-pujian nanti begini. Tapi ketika di gereja, Roh Kudus hadir menjamah kita semua, lagu berubah. Lagu yang tadinya sudah disusun dari rumah, berubah. Kenapa? Karena kita berjalan sesuai dengan jalannya Roh Kudus. Kita melayani, kita mengalir dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus. Sehingga lagu-lagu itu bisa berubah. Pemberitaan firman Allah yang sudah terkadang dicatatkan dalam catatan khotbah itu bisa juga berubah.
Karena Roh Kudus bisa membawa kita, membawa saya untuk menyampaikan pesan Tuhan dalam perspektif Roh Kudus, dalam pengertian dan pemahaman Roh Kudus, bukan pemahaman manusia. Jadi aku akan meminta kepada Bapa dia, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara harus sadar bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak hidup sendiri. Ada Roh Kudus, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saya dan saudara. Tinggal saudara saja yang merasa seorang diri. Saudara saja yang merasa seperti dianaktirikan. Saudara merasa seperti anak yatim piatu dan tidak ada siapa-siapa, meskipun bapa dan mama masih hidup. Menghadapi persoalan, menghadapi masalah, saudara berkata, aku seorang diri nih, di mana Tuhan? Dengar, Tuhan tahu kita, Tuhan tahu siapa saya dan saudara. Dia kenal saya dan saudara lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Karena dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan kita. Jadi kita tidak merasa sendiri. Tidak usah khawatir dan tidak usah cemas. Tidak usah kita merasa seorang diri tanpa siapa-siapa pun. Kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Tidak usah kecewa, tidak usah bersedih hati, sehingga setiap hari hanya duduk melamun memikirkan nasib kehidupan ini. Waktu hanya habis memikirkan nasib ini, sehingga tidak heran umur 18 tahun kelihatan seperti 81 tahun. Umur baru 35 tahun kelihatan seperti 53 tahun. Kenapa? Karena selalu memikirkan kesusahan hidup. Maka terbukti garis-garis kesusahan yang ada di jidat dan testamu membuktikan itu Anda sudah tua. Tapi coba kalau kita hati gembira, kita percaya ada Tuhan, Roh Kudus penolong, meskipun usia 60-an terlihat seperti 16 tahun. Sehingga orang berkata, kakak kau tidak pernah tua-tua ya, aku lihat kau muda terus. Apa rahasianya kakak? Anda tidak bilang saya minum jamu khusus. Oh tidak, Anda bilang hati yang gembira adalah itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Jadi tidak usah bersedih hati, tidak usah kecewa. Duduk merenung, menyesali nasib, duduk di halte, hitung mobil kuning berapa lewat, mobil merah berapa. Haleluya. Wah, betapa malang hidupmu. Mobil warna putih berapa? Orang-orang yang menyesali nasib, saudara. Duduk setiap hari di muka pintu, tongkat dagu, tidak ada pengharapan, hanya menyanyi, siapakah aku ini Tuhan. Tetangga berkata, aku sudah tahu namamu dari dulu juga, namamu Santi kok, tidak usah bertanya-tanya. Jadi oleh sebab itu, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Roh Kudus diberikan supaya ibadah yang kita lakukan tidak sekedar liturgis. Meskipun liturgi itu penting, bagus, tapi kadang liturgi bisa meleset kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Lagu yang kita pilih terkadang bisa meleset karena harus kita nyanyikan lagu sesuai dengan pilihan Roh Kudus. Kadang kita bisa tinggalkan teks, kita bisa tinggalkan lagu-lagu kita yang kita sudah catat. Kalau Roh Kudus sudah kerja, kita mengalir saja, dan Roh Kudus membukakan jalan. 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima, firman Allah berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita harus jauhi orang-orang yang macam begini. Orang-orang yang menganggap ibadah tidak penting. Apa gunanya cari Tuhan? Ini orang-orang begini, firman Allah katakan kita harus hindari, kita harus jauhi. Orang-orang yang memungkiri, tidak percaya dengan kuasa ibadah. Bukankah ibadah itu punya kuasa? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, kata Musa kepada bangsa Israel dalam Keluaran pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-25. Supaya Tuhan memberkati roti makananmu
dan air minuman. Ibadah itu mengandung janji bukan hanya hari ini, tetapi untuk hari yang kekal. Tetapi untuk selama-lamanya, sorga yang kekal. Itu janji daripada firman Allah. Ibadah kita berguna. Latihan badani terbatas gunanya. Bagus kalau kita lari sore. Saudara, olahraga bagus, tapi itu terbatas. Olahraga itu hanya dia sebatas 70 sampai 80. Kan tidak mungkin 80 tahun saudara masih jogging-jogging. Takut-takutnya asam urat naik, bisa kesleo karena itu usia sudah rentan. Jadi terbatas di situ. Tapi kalau ibadah mau 80 tahun, mau 70 tahun, kita tetap rasakan hadirat Tuhan. Jadi karena itu ini luar biasa. 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima. Jauhi orang-orang yang seperti ini, yang menganggap enteng tentang ibadah, menganggap remeh tentang persekutuan, menganggap remeh tentang doa. Mereka berpikir bahwa di dalam doa tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang didapatkan. Roh Kudus selalu berurusan dengan roh kita, bukan jiwa kita, apalagi tubuh kita. Jadi pentingnya roh ini terus dibangun, diperbaharui dari hari lepas kepada hari. Roma 8 ayat 16 itu ayatnya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus bekerja dengan roh kita. Dia connect dengan roh saya dan saudara. Roh kita manusia. Tubuh adalah pusat kesadaran kita akan lingkungan, akan dunia, dan akan materi. Tubuh kita terkadang dipengaruhi atau dikuasai oleh panca indera. Lalu jiwa, sedangkan jiwa ini pusat kesadaran kita, pusat daripada kesadaran diri kita. Jiwa dipengaruhi dan dikuasai oleh pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Tetapi yang satu paling inti adalah roh. Roh adalah pusat kesadaran kita akan Tuhan. Jadi roh manusia diperbaharui. Setelah roh manusia sudah diperbaharui, maka dia akan dikuasai oleh hati nurani yang murni, dan Roh Kudus bisa ada bersatu dengan kita. Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Jadi kita lihat di sinilah letak persoalan mengapa banyak orang hanya menjalankan ibadah lahiriah saja dan tidak rasakan kuasa Tuhan. Kenapa saya dan saudara kebanyakan orang beribadah tapi tidak rasa apa-apa tuh? Tidak ada sesuatu yang dia nikmati, tidak ada sesuatu yang dia rasakan. Terasa hampa, kosong. Kenapa? Karena ibadah yang dia jalankan fokusnya hanya pada tubuh. Tubuh saja yang menjadi ibadah bagi dia. Tapi sebenarnya rohnya tidak menyatu dengan Tuhan. Orang kan hanya tepuk tangan lahiriah saja, tubuh saja yang kelihatan loncat. Tapi rohnya sebetulnya tidak connect kepada Tuhan. Tapi kalau roh kita connect, tubuh kita sudah mantap, jiwa juga connect, roh juga connect, wah luar biasa. Makanya tidak heran saudara bisa mencucurkan air mata, saudara bisa dicamah Tuhan, karena semua connect. Jiwa saudara menyatu dengan Roh Kudus. Roh saudara, roh kita semua menyatu dengan Roh Kudus. Dan tubuh kita juga dengan ekspresi yang luar biasa. Dengan gaya penyembahan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita rasakan ada Tuhan di sini, maka wujud nyatanya adalah kita mengangkat tangan, kita mengeluarkan suara, kita bernyanyi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, sebab Ia tinggi luhur, perbuatannya ajaib, Dia baik, kekal selama-lamanya. Itu ekspresi. Tapi kalau orang merasa biasa-biasa, maka dia biasa-biasa. Dia tangan juga pokoknya hanya di bawah, siap, tegak siap, begitu tegak lurus, tidak ada reaksi apa-apa.
Tapi kalau saudara rasakan, saudara merasa ada Tuhan di tempat ini, ada Tuhan dalam ibadah, maka terlihat ekspresi saudara adalah pasti menyanyi. Saudara pasti angkat tangan tanpa disuruh, tanpa pemimpin pujian menyuruh saudara. Kakak angkat tangan dong, hargai saya. Bolehkah? Oke, bolehlah, bolehlah. Maka tanpa disuruh juga saudara angkat tangan. Karena saudara tidak lagi melihat si pemimpin pujian, saudara melihat Tuhan yang hadir dalam ibadah kita. Kita tidak lihat manusia, kita lihat Tuhan yang hadir dalam kebaktian kita. Jadi saya dan saudara, peran Roh Kudus di dalam ibadah, salah satunya di sini adalah Dia akan melakukan yang terbaik bagi saya dan saudara. Saya lihat di dalam situ, dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai 5. Ini yang pertama kita akan lihat. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Roh Kudus akan membantu saya dan saudara dalam hal berdoa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kata Roma 8 ayatnya yang ke-28. Dia akan membantu kita dalam kalimat-kalimat yang tak terucapkan, kata firman Allah. Dia membantu kita untuk menyampaikan itu kepada Bapa. Roh Kudus, peran Roh Kudus yang pertama dalam ibadah, Dia membantu kita saat kita berdoa. Karena terkadang saya dan saudara tidak sanggup lagi untuk menyampaikan isi hati kita, maka Roh Kudus menjadi semacam perantara. Dia menjembatani antara kita dengan Allah. Dia berkata, Tuhan ini nih pokok doanya orang ini nih. Mereka tidak sanggup lagi mengucapkannya lewat tutur kata, tapi hanya dengan bahasa air mata yang mengalir membasahi pipinya. Aku tahu dia punya banyak pergumulan. Yang kedua, peran Roh Kudus adalah untuk memuliakan Yesus Kristus. Kita memuliakan Yesus Kristus. Yohanes 16 ayatnya yang ke-14. Firman Allah berkata, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Ini tugas Roh Kudus. Dia punya peran penting dalam ibadah. Kita memuliakan Tuhan. Itu semua digerakkan oleh siapa? Ada satu roh yang menggerakkan, yaitu Roh Kudus. Kita bisa angkat tangan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa menyanyi, kita bisa berbahasa roh. Semua itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tujuannya apa? Hanya satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Karena ketika Tuhan dimuliakan, maka Dia hadir dan bertakhta di atas puji-pujian orang benar. Jangan memuliakan manusia, jangan memuliakan siapapun dia, meskipun dia hebat. Jangan, dia terbatas. Tetapi yang kita muliakan adalah Yesus, seorang pribadi yang tidak terbatas. Dia Allah yang hebat, Dia Bapa yang luar biasa, Dia Bapa yang kekal, Raja damai. Dia yang akan memberikan kita kemampuan. Jadi Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Lewat Dialah Dia menggerakkan hati kita, supaya kita bisa angkat tangan untuk memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang terakhir, apa peranan Roh Kudus dalam ibadah? Selain Dia menggerakkan kita untuk memuliakan Yesus Kristus, yang terakhir adalah Dia memberikan pekerjaan melalui rohnya. Dia menyatakan pekerjaan lewat rohnya. Itu nanti saudara baca dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang keempat. Ada banyak karunia-karunia Roh Kudus. Semuanya itu diwujudkan oleh Roh Kudus. Salah satunya di dalam ibadah, sehingga ibadah kita menjadi berarti, ibadah kita menjadi bermakna. Ada yang berbahasa roh, ada yang bernubuat, ada yang mengartikan bahasa roh itu. Itu dikerjakan oleh roh yang satu, yang bernama Roh Kudus. Jadi itu peranan Roh Kudus yang terakhir.
Dia menyatakan pekerjaannya lewat rohnya di dalam ibadah, sehingga kita bisa melihat ada orang dijamah Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa rasakan manifestasi kuasa Roh Kudus. Semua itu Roh Kudus punya perbuatan. 1 Korintus pasal 12 bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah karunia bahasa lidah, ada di sana, berbahasa roh. Jangan kita menganggap remeh dengan nubuatan-nubuatan. Jangan kita menganggap remeh dengan karunia-karunia. Jadi karunia-karunia yang ada pada masing-masing kita, mari kita pakai semua untuk menunjang pelayanan dan terlebih untuk memuliakan Tuhan. Jadi Roh Kudus punya peranan penting dalam ibadah. Tanpa Roh Kudus ibadah sia-sia. Tanpa Roh Kudus ibadah menjadi tak bermakna. Maka yang kita maknai dalam ibadah hanya liturgis semata. Kuasanya hilang. Kita pulang ke rumah kosong, hampa, hati kosong seperti khotbahku tadi malam. Dia ajak 7 roh jahat, setan yang lain, untuk masuk di dalam rumah yang telah tersapu dan tertata rapi. Karena hati sudah kosong. Tatapan kosong, pikiran kosong, hati kosong. Setan gampang masuk. Dia akan kembali. Dia akan berkata, wah tengoklah rumahku yang telah dulu aku huni, dan kini telah menjadi kosong kembali lagi. Aku akan masuk kembali kepadanya. Jangan biarkan hatimu kosong. Hati kita harus diisi dengan firman. Kita berdoa Roh Kudus menjamah saya dan saudara, supaya di dalam malam yang kelima ini, besok malam yang ke-6, ke-7 terus, sampai kita finish di malam yang ke-10, di malam pada minggu malam adalah malam yang terakhir. Kita berdoa supaya malam terakhir kita rasakan kuasa Roh Kudus. Di malam keempat, di malam ketiga kita sudah rasakan bagaimana jamahan kuasa Roh Kudus. Dia punya peranan penting. Kita doa supaya kita melihat pertumbuhan gereja ini terjadi. Karena pertumbuhan gereja hanya ada di doa, hanya ada di persekutuan. Lihatlah gereja, jika dia tidak ada doa, tidak ada persekutuan, pasti gereja itu akan terlihat kosong. Artinya hampa. Terlihat tidak ada sesuatu yang bermakna di dalamnya. Jadi kekuatan gereja kita hanya ada pada doa. Karena kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Asal saya dan saudara yakin. Sekali lagi kerinduan kita dan moto kita di doa 10 malam ini, dari malam pertama sampai malam ke-10 nanti, adalah jiwa baru datang penuhi gereja. Jadi itu yang kita doakan. Kalau tahun kemarin kita minta pemulihan, baik pemulihan jemaat, pemulihan gereja, dan itu Allah buktikan betul. Itu Allah sudah kerjakan. Saya melihat sepanjang tahun kita bikin doa-doain, apa yang kita minta Tuhan pasti kasih. Di beberapa tahun yang lalu juga kita doa minta papan lantai gereja. Kita masih kosong papan lantai gereja, belum ada apa-apa, kita masih ibadah di rumah belakang. Kita doa lagi 10 malam waktu itu, dan Tuhan siapkan. Tanpa kita sadari, tanpa kita duga, orang bisa tergerak untuk memberikan uang dari kantong saknya. Untuk apa? Kasih sumbang untuk papan lantai gereja. Dan kita minta, papan lantai gereja sudah ada. Sekarang kita minta jiwa-jiwa berdatangan. Jiwa baru tetap datang dan terus memenuhi seperti janji firman Allah. Jika apa yang kau minta tanpa bimbang dan ragu, dan kau imani, kau percaya, maka itu pasti akan terjadi. Jadi kita imani di dalam nama Yesus, jiwa-jiwa akan berdatangan di tempat ini. Kursi-kursi kosong akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Kita doa, kita minta sama Tuhan, Tuhan penuhi kursi-kursi yang kosong. Kita doa, kita sudah beli kursi ini, hanya kita siapkan untuk jiwa-jiwa. Kalau Tuhan tidak bawa jiwa nih, kursi ini kita kumpul dan kita jual lagi. Jadi Tuhan, kita tantang Tuhan. Tuhan senang, paling senang ditantang. Karenanya firman Allah berkata, ujilah aku jika aku tidak mencurahkan berkat padamu. Jadi kita tantang Tuhan. Tuhan, kursi sudah ada nih. Mana jiwa-jiwa kita sudah doa. Kalau Tuhan tidak kirim jiwa-jiwa nih, kursi kami kumpul lagi, kami jual lagi. Jadi karena itu kita berdoa, Tuhan Yesus baik. Dia pasti akan menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa dan kita nyanyikan satu pujian. Tuhan Yesus memberkati.